Semua sudah bersiap memasuki mobil setelah saudara dan keluarga yang akan ikut mengantarkan Aris datang semua. Aris juga sudah mulai menerima takdirnya menjadi menantu seorang kiai dan sudi mempersunting putri beliau. Mungkin ini jalan yang terbaik untuknya dan sebuah jawaban doa dari kedua orang tuanya. Salsa, teriak Fanya kaget saat hendak kembali ke dalam Abah. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menyerempet adiknya hingga tersungkur ke samping. Beruntung Caca tidak ikut mengambil baju ganti miliknya. Setidaknya hanya ada satu korban akibat kecerobohan pengemudi ugal-ugalan tersebut. Segera Fanya membantu Salsa berdiri dan membersihkan tanah yang menempel. Mana yang sakit? Mbak, aku kayak kenal punggung itu. Akuinya terus menatap pengendara yang memberinya jari tengah. Siapa ya? Mbak, Salsa kok jadi takut? Ada yang benci Salsa. Aku khawatir sama Caca. Fanya langsung ikut memperhatikan pengendara tersebut yang mulai menjauh. Sialnya pria itu memakai helm teropong jadi tidak terlihat siapa pemilik badan. Nanti sampai rumah, kita cerita ke ayah. Kamu tenang saja, ada kita di sini. Ibu sambung dibuat kaget mendapati putri beliau berantakan. Ada beberapa baju yang terkoyak dan si putri terlihat tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Ada apa? Kok bajunya kotor gini? Kamu tidak apa-apa? Ayo, ikut ibu ke kamar mandi. Van, ada apa dengan adikmu? Salsa abis jatuh. Salsa diserempet orang. Bu, ya Allah. Diajak kedua putri beliau keluar rumah untuk memeriksa psikis dan raga anak. Takut ada luka serius. Faiz berjalan tergopoh-gopoh setelah mendapat pesan dari ibu mertua. Dia begitu khawatir takut istrinya kenapa-napa seraya menggendong Caca di lengan. Mana yang sakit? Siapa yang menabrak kamu? Istrinya hanya menggeleng diam. Takut kejadian tadi termasuk ancaman. Tapi siapa? Bu, sebaiknya Faiz bawa pulang Salsa dulu. Selama proses berlangsung Aris hanya menunduk, semua hajatnya sudah diwakilkan para sesepuh. Dia sama sekali tidak melihat calon istri karena ditempatkan di tempat yang terpisah. Pernikahan mereka dilangsungkan 1,5 bulan lagi dibarengkan dengan pernikahan Bibi, adik terkecil dari ibunya Dara. Tidak cuma di kediaman Abah saja, acara di rumah ayahnya juga tidak bisa bertemu lagi Dara karena yang datang hanya keluarga besarnya saja. Tidak ada istilah tukar pesan. Bertemu seperti layaknya pasangan muda zaman sekarang. Dia akan bertatap muka setelah sah sebagai suami istri. Keesokan hari, sesudah semua acara selesai dan juga beberes rumah rampung sudah kembali bersih seperti semula, Salsa ikut Faiz kembali ke rumahnya sendiri. Dan, suasana masih sama, masih dibilang justru semakin memburuk, tinggal 25% pelanggan yang masih setia berkunjung. Heboh kembalilah sahabatnya Faiz itu. Isi kepala kembali berantakan setelah dibuatnya gembira beberapa hari. Faiz tidak tahan melihat kegelisahan si istri, langsung mengadakan rapat dadakan malam itu juga dan meminta karyawan yang shift pagi untuk datang lagi saat jam kafe tutup. Ada sesuatu yang harus mereka bahas. Jadi bagaimana? Apa ada yang mempunyai saran supaya kafe kita kembali rame? Ada yang mengasih ide dan ide itu bagus diterima semua anggota. Saya kasih 250.000 untuk setiap satu ide. Semua mata menatap Binar senang mendengar bosnya berkata demikian. Bos, saya bos. Bagaimana kalau kita adakan setiap awal bulan panggung band pendatang bagi siapa saja yang ingin mempromosikan bandnya? Saran Ali memberi contoh. Jika bosnya tidak main-main untuk memberi bonus setiap ide yang masuk. Sesaat Faiz merenung memikirkan sebelum tanya pendapat Ali ke semua pegawai. Mereka tersenyum bahagia, apa yang diucapkan bosnya bukan sekedar gurauan belakang. Ali langsung mendapat uang tunai 250.000 atas ide yang disuarakan dan idenya disetujui oleh Faiz. Pegawainya yang lain ikut antusias mengeluarkan suaranya memberi saran. Ada 2 saran lagi yang logis dan diterima. Mereka berdua juga mendapatkan uang yang sama besarnya seperti yang didapat atasannya. Ide kamu bagus, Zal. Oke, ini akan menjadi kesempatan kalian lagi. Jika bisa memberikan menu baru maka kalian akan mendapatkan bonus, tapi harus lewat seleksi dulu, tidak asal terima. Akan saya kasih uang 1 juta untuk satu menu yang lolos. Kalian yang akan memasak sendiri menu tersebut tanpa memberitahu resep rahasia kalian, dan kalian juga akan mendapatkan persenan setiap ada yang memesan menu kalian. Ibarat kata, kalian menitip dagangan di sini. Serukan. Kalau kalian mau saya beli resep yang kalian punya, bisa kita nego di belakang. Itu artinya kami sudah bisa menjual bebas menu kalian dan kalian tidak mendapat lagi uang ceperan dari penjualan. Ini berlaku bukan cuma untuk koki. Yang lain juga boleh. Salah satu koki memberi saran agar setahun sekali kafe mereka meluncurkan menu andalan baru. Faiz menyetujui itu, biar mereka lebih semangat dan produktif lagi dalam bekerja. Dan,
Satu ide yang diterima adalah pemakaian seragam bukan cuma celemek mereka saja yang sama. Selesai rapat Ali memberikan setiap orang satu amplop putih berisikan uang 150.000, hitung-hitung sebagai uang lembur. Benar saja, usahanya kembali normal, pelanggan lama maupun baru mulai melirik kafenya lagi. Bisa menutupi kerugian beberapa hari lalu meski belum ramai seperti dulu. Saat kafe setengah jam lagi hendak dibuka, Gawain berdering. Tidak lama gadis itu terperosok ke bawah berpegangan pinggiran meja dan tanpa sengaja menyenggol saus so yang baru saja dibuat Faiz. Seketika semua mata tertuju ke In yang terduduk lemas di bawah dengan berlinangnya air mata. "Halo, In," panggil seseorang di seberang sana. "Iya, Big tolong bawa ibu ke rumah sakit." In menyusul ke rumah sakit sekarang. Salah satu karyawan perempuan menenangkan In yang masih menangis sesenggukan, khawatir menyembunyikan wajah di kedua kaki yang menopang lengan. "Minum dulu, In," bujuknya. Diserahkan satu gelas air untuk menenangkan teman kerjanya yang didapat dari tangan bosnya. Faiz dengan cekatan membersihkan bumbu yang sudah tidak bisa diselamatkan untuk dibuang ke tempat sampah dibantu salah satu karyawannya. "In, ada apa?" Ali yang mendapat kabar dari salah satu pegawainya langsung datang menghampiri mendekat setelah semua karyawan memberinya tempat. "Ibu, Bang." Gadis tersebut tidak sanggup meneruskan ucapannya karena terlalu cemas kondisi orang tuanya yang tersisa saat ini. "Ibu kenapa? Tolong antar In ke rumah sakit." "Bang, ibu ditemukan Big Hearty pingsan di dapur," katanya Big Hearty. "Denyut jantung ibu lemah. Tolong antarin In ke rumah sakit sekarang." "Bang, iya, kita ke rumah sakit sekarang." Ali langsung berdiri memberi perintah ke semua karyawan dan bosnya. Jika hari ini kafe libur, mereka boleh pulang sekarang. "Tapi, Bang," ditatap bosnya tidak enak hati gara-gara ia kafe harus diliburkan. Faiz mengangguk mengiyakan ucapan tangan kanannya.